Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rekan-rekan mahasiswa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat datang di e-learning Fakultas Psikologi untuk mata kuliah Al-Islam atau Pendidikan Agama Islam. Semoga Anda semuanya senantiasa tetap bahagia meskipun di tengah pandemi COVID-19. Semoga musibah ini cepat berlalu, senantiasa dekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa, Yang Maha Penyayang, Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Rekan-rekan mahasiswa, selanjutnya di pertemuan perdana ini sesuai dengan rencana pengajaran semester ada beberapa hal yang ingin kita kenalkan. Yaitu pertama, pengenalan tentang pengampu mata kuliah, yang kedua, pengenalan tentang mata kuliah kita dan penilaian yang akan kita berlakukan pada semester ini. Rekan-rekan mahasiswa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya adalah Saproni bin Muhammad Samin. Saproni bin Muhammad Samin. Ini adalah saya dan ini istri saya dan ini adalah keluarga besar saya. Terdiri dari seorang istri dan 6 orang anak. Alhamdulillah mereka semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan keluarga kami keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, dan keluarga-keluarga kalian insyaallah suatu saat nanti menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kemudian ini riwayat pendidikan. S1 saya ambil di International University of Africa Khartoum, Sudan untuk pendidikan jurusan studi Islam. Kemudian S2 di Khartoum International Institute for Arabic Language di Sudan juga di pendidikan jurusan pengajaran bahasa Arab untuk penutur non-Arab. S3 itu di El Nilan University Khartoum, Sudan, pendidikan, kurikulum dan metodologi pengajaran. Sedangkan organisasi sekarang diberikan amanah oleh Bapak Rektor UIR sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riyadh atau Wakil Dekan 3. Selain itu juga diberi amanah sebagai Ketua Masjid Munawwaroh Kampus UIR dan selanjutnya adalah sebagai Ketua Korp Mubaligh Dewan Masjid Indonesia Provinsi Riau. Selain itu, saya juga sebagai Ketua Asosiasi Pengajar Bahasa Arab Imla Ittihad Mudarrisil Lughal Arabiyah untuk daerah Pekanbaru. Sedangkan yang selanjutnya, organisasi saya di Majelis Ulama Indonesia yaitu sebagai Wakil Ketua Komisi Ukhuwah MUI Provinsi Riau. Rekan-rekan mahasiswa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah pengenalan singkat tentang saya yang akan mengampu mata kuliah Al-Islam atau Pendidikan Agama Islam untuk semester 1 bersama rekan-rekan semuanya. Nah, selanjutnya izinkan saya untuk memperkenalkan tentang RPS. Apa itu RPS? RPS adalah rencana pembelajaran semester. Ya. Di sini RPS ini adalah RPS yang ditentukan dari pihak universitas. Ya. Nama mata kuliahnya di beberapa fakultas disebut sebagai Pendidikan Agama Islam atau di beberapa fakultas juga dengan nama Al-Islam. Ya, ini semester 1, bobot 2 semester pengampu saya sendiri. Nah, diharapkan dari perkuliahan ini mahasiswa memahami dasar-dasar ajaran Islam, kemudian memahami hakikat dan nilai-nilai ajaran Islam secara rahmatan lil alamin. Yang ketiga, mahasiswa mengaplikasikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Mahasiswa non-muslim mengetahui nilai-nilai ajaran Islam secara global. Memiliki karakter mencintai Islam, merasa bangga dengan Islam, senantiasa membela Islam. Jadi bagi yang non-muslim, mata kuliah ini sebagai mata kuliah Islamologi
ya untuk mengetahui tentang apa itu Islam. Sedangkan untuk non muslim ya, untuk ujian dan penilaian ada penilaiannya sendiri, insya Allah akan kita sosialisasikan di waktu yang lain. Sedangkan bahan kajian yang akan kita sampaikan pada atau menjadi bahan diskusi pada semester ini ada 7 bahan kajian. Yang pertama adalah manusia dan agama. Yang kedua kesadaran dan kedewasaan dalam beragama. Yang ketiga adalah karakteristik ajaran Islam. Yang keempat adalah sumber pokok ajaran Islam. Yang kelima ruang lingkup ajaran Islam. Yang keenam akidah Islam. Dan yang ketujuh penyimpangan akidah Islam. Nah, 7 bahan kajian ini tersebar pada 16 pertemuan, ya, sudah termasuk UTS, ujian tengah semester, dan UAS, ujian akhir semester. Nah, di pertemuan perdana, ini nanti Anda bisa download sendiri, saya sudah sampaikan di e-learning kita, ya. Di pertemuan pertama kita memperkenalkan RPS, sedang berlangsung, kontrak perkuliahan, dan instrumen assessment, jadi penilaian-penilaian yang akan diberlakukan di semester ini. Sedangkan strategi metode pembelajaran ya kita gunakan melalui 3 media. Yang pertama adalah WA Group yang sudah kita bentuk. Ini untuk informasi-informasi terkait dengan hal-hal teknis dalam pembelajaran. Kemudian Google Meet ya akan kita gunakan untuk pertemuan live ya. Untuk beberapa pertemuan dengan mempertimbangkan kemampuan mahasiswa, ya, kuota dan sebaran mahasiswa di daerah-daerah yang terkendala jaringan, maka kita menggunakan solusi lain. Kemudian e-learning platform Moodle, ya, yang telah disiapkan oleh fakultas, ya, melalui e-learning fakultas untuk absensi, materi, diskusi, dan kuis. Ya, kita menggunakan beberapa media ini. Untuk satu perkuliahan, ya, itu normalnya 2 kali 50 menit, yaitu 100 menit. Dan selanjutnya di pertemuan kedua dan ketiga kita akan membahas tentang manusia dan agama. Ya. Bahan kajian manusia dan agama ini terdiri dari 4 item, ya. Untuk yang poin A dan B ini kita pelajari di semester di pertemuan 2, ya, yang membahas tentang manusia dan alam semesta. Dan yang kedua adalah manusia menurut konsep Islam itu bagaimana. Jadi bagaimana Islam melihat manusia. Kemudian untuk pertemuan ketiga kita akan membahas arti dan ruang lingkup agama secara umum, ya. Yang keempat adalah hubungan manusia dengan agama, ya. Jadi sejauh mana hubungan antara manusia dan agama. Untuk pertemuan yang keempat kita akan membahas tentang kesadaran dan kedewasaan beragama, ya, yang akan kita bahas di dalam 2 pertemuan, ya. Yang pertama beragama Islam secara sadar, dan yang kedua adalah kebenaran agama, ya. Nanti ini akan menjadi bahan diskusi kita. Untuk yang pertemuan kelima, kita akan membahas tentang agama yang benar menurut ketentuan Allah. Kemudian toleransi dalam beragama. Yang ketiga adalah komitmen seorang muslim terhadap agamanya. Abi lagi ngajar. Ya, tunggu dulu. Sebentar sayang ya. Cium dulu semuanya. Cium dulu anak kembar ini. Sebelah. Cantik. Satunya lagi. Anak kembar. Tutup pintunya sayang. Untuk pertemuan ke-6 dan 7 kita akan membahas tentang karakteristik ajaran Islam atau karakteristik agama Islam yang terdiri dari 4 poin. Yang poin A adalah pengertian agama Islam. Apa itu agama Islam? Yang kedua adalah Islam sebagai agama fitrah. Yang C, Islam dan akal manusia. Yang D, pandangan Islam
terhadap manusia. Ya, setelah itu kita masuk ke evaluasi tengah semester atau ujian tengah semester di pertemuan 8. Pertemuan 9 kita akan membahas tentang sumber pokok ajaran Islam. Ya, sumber pokok ajaran Islam ada 3. Yang pertama Al-Quran, hadis, dan ijtihad.
Kemudian di pertemuan 10 kita membahas tentang ruang lingkup ajaran Islam. Di ruang lingkup ajaran Islam ini kita akan membahas 4 item, yaitu tentang akidah Islam, syariah Islam, akhlak, dan hubungan akidah, syariah, dan untuk pertemuan 11, insya Allah kita akan membahas tentang satu bagian dari ajaran Islam, karena memang perlu diketahui oleh rekan-rekan semuanya bahwa di Al-Islam ini muatan utamanya adalah akidah. Jadi muatan utamanya adalah akidah. Jadi di sini adalah fokus pada akidah Islam. Kemudian rekan-rekan mahasiswa di pertemuan 11 ada 2 hal yang akan diangkat. Yang pertama adalah tentang apa itu akidah dan ruang lingkup akidah. Sedangkan yang kedua adalah berbicara tentang iman kepada Allah, yaitu rukun iman yang pertama. Karena kaitan akidah adalah keyakinan dan materi akidah itu adalah rukun iman yang 6. Kemudian rukun iman yang selanjutnya ada 3 rukun iman. Iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada rasul. Ini akan kita diskusikan ya pada materi yang ke-12 atau pertemuan ke-12. Kemudian 2 materi atau 2 rukun yang terakhir, yaitu iman kepada hari akhir dan iman kepada qada dan qadar. Ini akan kita bahas pada pertemuan yang ke-13. Nah, pada pertemuan yang 14 ya, pada pertemuan yang 14 kita akan berbicara tentang penyimpangan akidah. Ya, mungkin sering kita sebut dengan aliran-aliran sesat, apa ciri-ciri aliran sesat dan bahaya aliran sesat dalam kehidupan, dan hal-hal yang membatalkan akidah Islam itu apa saja. Sekaligus juga kita akan membahas tentang fatwa MUI tentang aliran sesat. Ya, dan kemudian di pertemuan yang ke-15 kita akan melakukan diskusi umum. Tujuan dari diskusi umum ini adalah mencoba menghubungkan antara satu materi dengan materi yang lain, mulai dari pertemuan pertama sampai terakhir menjadi satu gambaran utuh ya, sebagai satu pemahaman, dan ini akan kita lakukan di pertemuan ke-15. Sedangkan pertemuan ke-16 kita akan melakukan ujian akhir semester. Rekan-rekan mahasiswa, yang perlu kita pahami di dalam kita berkuliah di semester atau di tingkat perguruan tinggi ya, itu tidak sekedar menekankan kepada aspek kognitifnya saja, sekedar pengetahuan, tetapi di perkuliahan di perguruan tinggi, diskusi-diskusi keislaman ini lebih kepada aspek diskusi, pemantapan dan pemahaman ya. Jadi Islam bukan lagi sekedar sesuatu yang diyakini apa adanya, tetapi kita ingin membangun keyakinan itu dibangun di atas ilmu. Jadi ketika seseorang memilih Islam bukan karena ia adalah keturunan orang Islam, tapi kita ingin beralih dari kita memilih Islam itu karena pilihan kita ya. Kita memilih Islam karena pilihan kita, sehingga keyakinan yang ada di dalam diri kita merupakan keyakinan yang kokoh, karena bukan sekedar mengikut-ngikut, akan tetapi dibangun di atas pengetahuan yang benar. Sehingga untuk sampai pada tujuan ini ya, kita mengharapkan kepada rekan-rekan semuanya untuk kita memperbanyak diskusi dan kita kaitkan antara Islam ini dengan kehidupan kita ya. Keyakinan atau akidah Islam ini kita kaitkan dengan kehidupan kita, sehingga ajaran Islam
memang bukan sekedar ajaran yang seolah-olah terpisah dari kehidupan, akan tetapi ajaran Islam itu adalah sesuatu yang melekat padu dengan kehidupan ini, ya. Nah, itu yang akan kita jadikan sebagai bahan diskusi dalam pertemuan-pertemuan di mata kuliah Al-Islam ini. Rekan-rekan mahasiswa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian kita ingin memperkenalkan tentang instrumen penilaian. Instrumen penilaian yang akan kita berlakukan, ya, kehadiran. Ini kehadiran Anda tinggal mengisi kehadiran melalui absensi kehadiran dan poinnya 10. Kemudian tugas, ya, di setiap pertemuan nanti akan kita berikan kuis dan keaktifan. Kuis ini untuk mengukur sejauh mana pemahaman kalian terhadap materi. Keaktifan ini akan diambil dari penilaian di forum diskusi. Jadi forum diskusi nanti akan terekam di dalam sistem dan kemudian akan ada penilaian-penilaian secara sistem, ya, yang kemudian sistem penilaian yang kita gunakan adalah sistem terintegrasi di dalam gradebook yang sudah kita susun, sehingga penilaian-penilaian kita adalah sangat transparan. Anda bisa tahu di mana letak kelemahan kalian, Anda bisa tahu di mana letak keunggulan kalian. Kenapa nilainya tinggi, kenapa nilainya rendah, itu Anda bisa lihat di track record penilaian secara terintegrasi, mulai dari kehadiran, mulai dari tugas-tugas harian, kuis-kuis, dan tugas-tugas, baik tugas-tugas terstruktur, tugas mandiri, nilai UTS, nilai UAS, ya. Ini semuanya terintegrasi dalam satu sistem yang kemudian Anda semuanya bisa mengaksesnya dan bisa mendesain, merencanakan penilaian Anda. Dan itu bisa Anda lihat di grade yang ada di sistem kalian. Ya, kemudian untuk UTS itu 30%, untuk UAS 30%. Jadi total semuanya adalah 100%. Sedangkan peringkat nilai untuk nilai kualitas, ya, untuk 85 sampai dengan 100 itu poinnya A, 81 sampai 84 A minus, dan seterusnya bisa Anda lihat sendiri. Nah, sedangkan untuk buku pelengkap, ya, buku yang akan kita gunakan sebagai, tidak ada buku wajib yang kita gunakan, tapi buku pelengkap maksudnya adalah buku-buku yang bisa kita gunakan untuk memperkaya materi-materi kita. Ada 10, dan buku yang lainnya yang terkait dengan topik-topik materi kita, silahkan Anda bisa memperluas bacaan kalian di perpustakaan, di library, baik di perpustakaan kampus offline maupun di perpustakaan online. Ataupun Anda juga bisa searching, ya, mengumpulkan e-book atau PDF terkait dengan buku-buku yang bisa memperkaya pemahaman kita terkait dengan materi-materi kita. Rekan-rekan mahasiswa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan perdana kita kali ini. Sebagai pengganti pertemuan perdana ini dengan Google Meet atau Zoom, ya, insya Allah kita akan menggunakan Zoom atau Google Meet di pertemuan-pertemuan yang lain. Namun di pertemuan sekarang kita cukup menggunakan YouTube yang bisa dilihat dan diakses oleh rekan-rekan kapan saja. Mengingat ini adalah pengenalan yang harus Anda semuanya lihat, dan mengingat beberapa daerah mahasiswa tidak bisa terjangkau jaringan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Anda semuanya bahagia, semoga Anda semuanya disayang oleh Allah, semoga Anda semuanya sukses mulai dari awal perkuliahan sampai dengan akhir perkuliahan. Saya kira